Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan sebelumnya, maka kali ini saya beri judul Budak Angon atau Satrio Piningit, seorang imam. Saya merasa prihatin bahwa konten saya yang sebelumnya menimbulkan sebuah perdebatan yang sebenarnya tidak perlu, karena yang saya harapkan ketika saya membuat konten ini adalah memberikan penjelasan-penjelasan, menjabarkan hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu yang abu-abu bagi orang lain, tetapi saya mengetahuinya dan berharap ketika siapapun yang menyimak dan menonton apa yang saya sajikan ini telah menerimanya, bukan perdebatan yang timbul, akan tetapi komentar-komentar yang saling memberikan pendapat-pendapat sesuai dengan pengetahuan atau pemahamannya masing-masing, tetapi yang bernilai untuk saling mengasah, bukan mengasah senjata masing-masing, tetapi saling mengasah intelijensi kita, kecerdasan kita, ketajaman pemikiran kita, nalar dan juga budi pekerti kita satu sama lain. Itu harapan saya. Baiklah, di konten ini saya jelaskan tentang Budak Angon atau Satrio Piningit. Tetap saya tidak akan mengatakan beliau ini laki-laki atau perempuan, meskipun saya sebutkan di sini ya. Saya tahu beliau laki-laki atau perempuan. Dan saya dalam menyampaikan seluruh pekabaran di konten-konten saya mengenai Budak Angon atau Satrio Piningit ini, saya mempersembahkannya menurut pengetahuan saya, di mana tingkat atau kadar dari pengetahuan itu, kevalidannya atau kesahihannya atau keabsahannya adalah hakul yakin. Tingkatannya ada di tingkat hakul yakin. Jadi itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya berkali-kali menyatakan saya siap untuk menunjukkan diri ketika beliau Budak Angon atau Satrio Piningit muncul di hadapan kita. Apabila saya melakukan kesalahan, saya siap untuk dihukum sesuai dengan permintaan siapapun untuk menghukum saya dalam bentuk hukuman yang bagaimanapun, insya Allah. Dan kata-kata ini bisa dipegang. Banyak di antara kita yang kemudian berselisih paham mengenai Budak Angon atau Satrio Piningit, terutama masalahnya itu hanya satu, yaitu adanya kesimpangsiuran dan kesalahmengertian tentang paham imam, dan terutama apabila dikaitkan dengan Imam Mahdi yang sedang didengung-dengungkan, tetapi banyak dan hampir semuanya melupakan tentang khalifah. Sedangkan beliau Budak Angon atau Satrio Piningit bukanlah seorang imam. Maksud saya bukan seorang imam itu karena dari semua literatur yang saya pegang, dari zaman kapanpun
dan dari sumber manapun tidak diketengahkan pembahasan mengenai imam, melainkan beliau adalah seorang pemimpin dan kepala negara. Di mana di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW beliau disebut sebagai Khalifah Ar-Rashidah, sebagai seorang khalifah, dan kemunculannya itu sebelum beliau Imam Mahdi menurut versi Islam. Memang banyak di antara kita warga negara Indonesia yang menyebutkan bahwa beliau Budak Angon atau Satrio Piningit adalah Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi versi Indonesia yang disebut juga sebagai Ratu Adil, dan di dalam Islam disebut sebagai Khalifah. Di sini perlu kita ketahui, Khalifah itu adalah kepala negara. Beliau tidak harus memimpin ritual-ritual keagamaan, terutama keagamaan Islam, karena yang sering salah paham adalah kita-kita yang masih mengalami kesimpang siuran pemahaman mengenai Imam Mahdi. Khalifah sebagai kepala negara adalah seseorang yang memimpin dan mengatur berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan seorang imam lebih memimpin suatu kaum berkaitan dengan peribadahan. Dan pernah saya singgung sebelumnya bahwa perbedaan mendasar antara Imam Mahdi dengan Khalifah Rashidah atau Budak Angon atau Satrio Piningit itu terletak pada bahwa Khalifah Rashidah atau Budak Angon atau Satrio Piningit memimpin seluruh umat manusia tanpa memandang dari agama apapun. Sedangkan Imam Mahdi, beliau memimpin khusus umat Islam, sudah dikotak-kotakan. Itu perbedaan mendasarnya. Mudah-mudahan dari sedikit penjelasan saya yang saya juga cukup terkacaukan karena cukup terpengaruh ya dengan perdebatan di antara para komentator tadi. Mudah-mudahan dari yang saya sampaikan bisa sedikit memberi pencerahan, dan insya Allah saya akan menjelaskan